Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Mutiara dengan NIM 12320200139 dari kelas PAI 1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk lebih lanjutnya bisa disaksikan pada video selanjutnya. Happy watching! Nah, pada dasarnya HAM itu kan adalah suatu hak mutlak yang dimiliki oleh seseorang bahkan ketika ia baru lahir. Jika kita melihat dari segi agama, di dalam Al-Quran dan hadis juga disebutkan bahwa manusia itu dijadikan sebagai khalifah Allah di muka bumi yang dikaruniai kemuliaan dan martabat yang harus dilindungi dan dihormati. Seperti dalam Quran Surat Al-Isra 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Hal ini tentu saja selaras dengan prinsip HAM, di mana HAM itu menjunjung tinggi hak setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, serta kebebasan dalam berpendapat. Sebagaimana teori Muqasid Asy-Syariah yang mencakup 5 perlindungan, yaitu hifzu ad-din, hifzu an-nafsi, hifzu al-aqli, hifzu al-mal, dan hifzu an-nasl. Namun bila berbicara dengan keselarasan, pasti akan ada pertentangan, sama halnya antara HAM dan agama. Seperti dalam pasal 1 HAM disebutkan, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Namun sebagai contoh dalam Islam, telah kita ketahui bahwa terdapat ketidaksamaan antara posisi pria dan wanita, di mana pada hakikatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, atau laki-laki itu adalah pemimpinnya para wanita, dan setiap seorang pemimpin itu pasti memiliki hak yang berbeda dan bahkan jauh lebih tinggi ketimbang orang yang dipimpin. Jadi hal tersebut tidak selaras dengan prinsip HAM itu sendiri. Jika kita menyebut mengenai ketiga lembaga yang ada di Indonesia, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pasti banyak yang bertanya bagaimana sih hubungan antara ketiga lembaga tersebut? Jawabannya, ketiga lembaga tersebut itu saling berpengaruh antara satu dan yang lain demi mencapai tujuan bangsa itu sendiri. Sebagai contoh dalam masalah undang-undang, di mana DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga legislatif bertugas membuat dan merancang undang-undang, sedangkan Presiden dan Menteri-Menteri sebagai lembaga eksekutif bertugas menjalankan undang-undang. Dan yang terakhir adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial bertugas mengawasi hal-hal yang terkandung dalam undang-undang sebagai lembaga yudikatif. Dari fungsinya, maka antara pihak legislatif dan eksekutif harus melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bangsa. Konsep masyarakat madani yang diuraikan oleh Dawam Raharjo dengan 3 elemen utama, yaitu agama sebagai sumber, peradaban sebagai proses, dan masyarakat kota sebagai hasil, memiliki relevansi dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Alasannya, yang pertama yaitu agama sebagai sumber adalah bahwa Nabi Muhammad itu membangun masyarakat Madinah berdasarkan prinsip-prinsip Islam, agama Islam sebagai sumber hukum dan pedoman bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua, peradaban sebagai proses adalah proses pembangunan masyarakat Madinah melibatkan pembentukan norma-norma sosial, pemerintahan yang adil, dan penyelesaian konflik dengan berdasarkan nilai-nilai Islam. Lalu yang terakhir yaitu masyarakat kota sebagai hasil, di mana Madinah menjadi contoh awal dari masyarakat kota dalam konteks Islam. Dengan demikian, konsep masyarakat madani menurut Dawam Raharjo dapat dilihat sebagai resonansi dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, di mana agama, peradaban, dan masyarakat kota saling terkait dalam menciptakan suatu tatanan sosial yang harmonis dan adil. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah paham radikalisme kepada generasi muda yaitu, yang pertama, kita itu harus menanamkan jiwa nasionalisme dan cinta terhadap NKRI, seperti berpikiran terbuka dan toleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, lalu aktif dalam komunitas perdamaian. Yang kedua, mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleransi, hidup rukun, dan bela negara serta ajaran agama yang rahmatan lil alamin. Lalu yang terakhir adalah melakukan penanggulangan paham radikalisme dengan edukasi masyarakat, seperti penyuluhan, bimbingan masyarakat di sekolah, keluarga, pesantren, dan majelis taklim. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.